Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, hal pertama yang aku dapat dengan dua kombinasi ini adalah sesuatu yang sangat berbicara di hati kamu, sesuatu yang sangat memanggil di hati kamu, sesuatu yang sangat resonate buat kamu, apapun itu ya. Bisa mimpi kamu, bisa sesuatu hal yang kamu cintain, kamu sayangin, atau ada orang-orang tertentu yang berharga buat kamu. Sesuatu atau sosok orang-orang ini itulah yang memberi kekuatan kamu dalam momen yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya melalui tarotnya, tapi hal-hal ini yang memberi kamu kekuatan atau kamu jadi kuat karena hal-hal ini atau orang-orang tertentu ini. Ya, dua kombinasi ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kayak misalnya di saat momen-momen, contoh aja mimpi kamu gitu, sesuatu yang berharga buat kamu. Momen-momen di saat kamu menyerah, kamu capek, atau kamu mau berhenti. Tapi terus kamu ingat lagi gitu, awal mula gimana kamu memulai hal ini, gimana hal itu kamu sangat passionate buat itu. Lalu itulah yang membuat kamu akhirnya bangkit kembali, akhirnya bergerak lagi, semangat lagi, atau ada orang-orang tertentu yang menjadi inspirasi kamu, yang membuat kamu terus bergerak. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Di sini ada tema tentang support system sih. Ada sosok orang tertentu yang mungkin teman, mungkin pasangan, anggota keluarga, atau bisa jadi gini, sosoknya itu kayak mentor, orang di tempat kerja kamu, atau profesional health worker ya, kayak psikolog, psikiater. Orang-orang ini kayak anchor-nya kamu gitu. Mereka yang membuat kamu tetap kuat untuk terus berjalan atau tetap semangat untuk berjalan menuju suatu tempat tertentu. Lalu ada tema tentang inspirasi bergerak dan ada juga tema tentang divine counterpart ya. Oke. Kayak sebagian dari kamu nih aku mendapat gini ya. Ketika kamu berpikir kamu udah terlalu jauh, tapi kamu nggak dapat hasil yang kamu mau. Di situ titik krusialnya, sedikit lagi kamu sampai, tapi di titik itu pula kamu menemukan dilema kamu gitu. Karena ya sebagai manusia wajar sih kita nggak tahu gitu di depan tuh seperti apa. Kita kayak sebenarnya kita tuh selalu mengambil resiko gitu untuk melakukan hal tertentu di mana kita nggak selalu tahu hasilnya seperti apa. Tapi sebuah reminder buat kamu adalah di titik kamu mau berhenti atau menyerah, disitulah sebenarnya kamu sedikit lagi udah sampai, apapun definisi sampainya kamu ya. Oke, di sini ada Three of Wands. Three of Wands ini adalah energi pergerakan, momentum, progres, dan manifestasi. Yang tadi aku bilang, ada tema tentang sedikit lagi, kamu akan melihat itu, apapun definisi hal-hal yang mau kamu tuju, entah itu pasangan, entah itu hasil kerja keras kamu, entah itu pencapaian-pencapaian tertentu, sedikit lagi ya. Kata kuncinya kali ini buat kamu sedikit lagi. Dan kalau berbicara aspek finansial, ini adalah perjalanan kamu. Di sini blessing-nya adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu berbicara tentang apa? Pertama, Pentacles itu sangat erat kaitannya dengan pekerjaan, finansial, bisnis. Bisa juga berbicara tentang aspek-aspek lain yang kita bisa persepsi dengan 5 panca indera kita. Tapi di satu sisi ini kalau berbicara tentang karir dan pekerjaan, blessing kamu adalah kalau hal yang kamu bangun selama ini berhubungan dengan karir dan pekerjaan kamu, yang tadi aku bilang sedikit lagi, atau kamu sedang dalam proses untuk menuai apapun yang kamu bangun selama ini. Dan tadi aku bilang, karena sosok Queen of Pentacles ini adalah orang-orang yang nurturing gitu ya, orang-orang merawat, orang-orang yang caring, memperhatikan. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang-orang seperti itu di sekitar kamu yang sangat signifikan. Kayak jadi penyemangat kamu, jadi support system kamu. Yang jadi tantangannya adalah wajar sih. Di sini Seven of Cups jadi tantangan kamu. Ini adalah gini, energi kebingungan gitu, energi kita di dalam diri kita tuh kayak ada konflik batin. Karena apa? Kita, yang tadi aku bilang, kita nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi ini sebuah reminder buat kamu kayak sedikit lagi ya. Jangan berhenti dulu. Karena dengan Page of Wands di sini sebagai suatu hal yang kamu perlu perhatikan, ini adalah gini. Page of Wands itu adalah Page sama Knight of Wands itu aku melihatnya sebagai energi petualang ya. Lalu Page itu juga karena energi murid, energi berada di satu chapter baru kehidupan kamu, artinya chapter baru kehidupan kamu kayak ada fase baru yang akan segera dimulai ya, yang bisa berkaitan dengan hal yang tadi aku sebutkan, bisa juga kayak ada hal lain yang baru dimulai. Dan Page of Wands itu adalah energi petualang dan ada juga energi komunikasi ya, sebuah inspirasi melakukan ketika kamu mendapat ide tertentu untuk melakukan sesuatu hal dan kamu bergerak, ini adalah energi Page of Wands gitu. Dan sebuah reminder, kalau kamu punya ide kreatif apa gitu atau ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda, mencoba bisnis baru, mencoba hobi baru, mencoba ketemu orang-orang baru, lakukan gitu. Kamu nggak akan pernah tahu, dan kita semua sepertinya kita
nggak akan pernah tahu gitu apa yang kita coba baru mulai gitu akan membawa kita kemana ya. Disitulah ketika kita berani melangkah ke zona yang unknown, zona yang tidak familiar buat kita, di situ keajaiban akan muncul. Dan semuanya itu butuh proses ya, karena Knight of Pentacles ini Knight yang pergerakannya paling pelan dibanding Knight yang lain, karena Knight yang lain itu kayak pergerakannya tuh was-was gitu ya, tapi cuma Knight of Pentacles yang istilahnya biar lambat asal selamat, tapi bukan biar lambat asal selamat, tapi gini, segala sesuatu itu butuh proses, terutama Pentacles ya. Dan juga sebuah reminder tentang belajar adaptif, belajar fleksibel, dan tadi ada sebuah reminder juga tentang mencoba sesuatu hal yang baru. Biarkan apapun yang memanggil di hati kamu itu yang akan selalu menjadi energi buat kamu terus bergerak ya. Bisa jadi ya sebagian dari kamu ini ada dinamika tentang kamu dan orang-orang tersayang atau keluarga kamu. Ibaratnya gini, gak apa-apa deh gue jungkir balik asal orang tua gue bahagia, asal anak gue bahagia, hal-hal seperti itu ya. Karena tarot tuh gak selalu harus sesuatu yang besar dalam hidup, kayak sesuatu yang wah atau sesuatu yang ngagetin banget. Tapi hal-hal simpel yang kita temuin sehari-hari tuh kayak bisa dilihat dengan tarot ya. Mari kita bahas lebih lanjut. Five of Pentacles, wajar sih. Dan ini progresnya tuh progres apa? Ini aku melihat ini berbicara tentang progres finansial ya, karena Five of Pentacles manifestasi juga, manifestasi abundant, manifestasi tentang keluar dari rasa kurang, karena Five of Pentacles itu gak cuman berbicara tentang misalnya kondisi finansial sulit atau kita kekurangan, tapi kadang rasa kurang itu di dalam hati kita gitu, kayak kita merasa hidup kita hampa, merasa sendirian, merasa kalau gak punya pacar, gak punya pasangan itu merasa kurang ya. Akhirnya kamu keluar dari rasa kurang itu ya, apapun yang menurut kamu kurang di hidup kamu, atau bisa jadi sesuatu yang berubah itu adalah yang ada di kepala kamu dengan melihat rasa kurang itu ternyata selama ini yang menguatkan gue teman-teman gue loh, selama ini yang menguatkan gue keluarga gue gitu, dan mereka membantu kamu untuk apa ya, untuk mungkin lebih bersyukur, untuk melihat, menghargai, bersyukur atas apa yang kamu punya selama ini. Queen of Pentacles. Kayak gini ya, Queen of Pentacles ini jadi di blessing kamu ya. Sebagian dari kamu mungkin di waktu lampau, gini, kamu pernah kehilangan kayak pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan orang yang kamu sayang. Terutama dengan energi Queen of Pentacles ini adalah energi orang yang keibuan gitu. Bisa jadi istri kamu, bisa jadi ibu kamu, dan itu berasa sampai sekarang ya. Tapi yang aku lihat gini, kehilangan kamu waktu itu sebuah titik balik untuk kamu apa ya, mengaudit hidup kamu, membangun kembali hidup kamu, masuk ke sebuah chapter baru yang tadi aku bilang di sini. Ya, itu semua membawa kamu pada suatu chapter baru kehidupan ini. Oh, memilih dari hati. Ya, nih tantangannya gini ya. Mungkin dengan tuh Seven of Cups dan The Lovers, kayak aku melihat kamu kayak pertama kamu akan didekati kayak beberapa orang atau ketemu beberapa orang, terus kamu bingung karena orangnya lebih dari satu. Di situ kamu mau menentukan pilihan yang sama yang mana. Ini tantangan kamu ya sekitaran kamu nonton reading ini. Lalu yang berikutnya tentang memilih dari hati gitu. Nggak cuma berbicara tentang pasangan, tapi tentang apa yang sesuatu hal yang kamu lakukan di hidup kamu, memilih dari hati. Apakah ini memilih misalnya antara keluarga kamu atau pasangan kamu gitu, misalnya hubungan kamu tidak direstuin keluarga besar kamu, hal-hal semacam itu ya. Sebuah pilihan yang sulit gitu. Ini adalah sebuah pilihan yang sulit, dan skenario-nya tuh bisa macam-macam. Pilihan yang sulit, memilih karir, memilih pasangan, memilih apa yang memanggil di hati kamu, memilih sesuatu yang realistis. King of Cups ini keluar 2 kali ya. Tadi di dasar deck yang pertama tuh ada King sama Queen of Cups, divine counterpart. Kalau kamu yang bertanya tentang sosok-sosok orang yang akan signifikan buat kamu, terutama konteks hubungan romantis ya, di sini aku melihat mereka akan datang dengan kecepatan tinggi buat kamu, terutama kamu para single ya. Ini pesannya untuk hubungan romantis para single, orang ini akan datang dengan kecepatan tinggi, akan ada komunikasi ya. Dan bisa jadi itu juga yang membuat kamu bingung gitu, karena orang yang kedatangan orang ini juga ada orang-orang lain juga yang berada di sekitar kamu yang punya ketertarikan sama kamu.
Yang berikutnya, pelan-pelan kamu butuh berproses ya, terutama kayak tadi, ada sesuatu tentang kehilangan di sini yang kayak masih berasa gitu loh, karena di sini juga ada four of sword gitu. Ya, kehilangan yang masih berasa, jadi kamu butuh berproses mengkonfirmasi Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu juga sesuatu yang pergerakannya pelan. Jadi nggak apa-apa. Jadi don't be so hard on yourself. Dan jangan juga gini, ketika kamu terlalu tenggelam dari kesedihan kamu di masa lalu, terus kamu itu tadi, kamu nggak bisa melihat bahwa ada yang support system kamu di sekitar kamu, ada yang care sama kamu, ada yang selalu menguatkan kamu, ya jangan sampai kamu melewatkan hal itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.